Ya, hari ini kita akan bicara mengenai apa namanya itu sesi yang keempat sekarang ini kan ya. Kuliah keempat. Kuliah keempat ini akan kita bicara mengenai display dan layout ya. Display mungkin secara sederhana kita terjemahkan pemajangan barang dagangan. Itu ya. Pemajangan barang dagangan. Sedangkan layout itu nyangkut mengenai pengaturan peralatan, pengaturan apa namanya itu tempat yang akan kita digunakan untuk display tadi, layout. Maka sering juga disebut dengan tata letak kan gitu ya. Tata letak gitu ya. Itu mungkin teman kita dari Medan, kalau dari Medan bilangnya begitu, tata letak ya. Makanya pas diterjemahkan sama Bu Ane ya, ketika disuruh letakkan di meja gitu ya, suruh letakkan di meja kan gitu. Oke ya. Jadi kita bicara display dan layout ya. Jadi barang dagangan yang kita apa namanya itu akan pajang. Oke. Jadi ini prinsip di dalam apa namanya itu display dan layout. Ini proposal layout shape harus memaksimalkan apa namanya itu sales profitability. Jadi bagaimana kita mendisplay itu supaya penjualannya yang menguntungkan. Yang kedua, blok produk dalam brand berdasarkan segmentasi dengan profitabilitas yang paling tinggi diposisikan pada eye level. Nah ini. Dari sekian barang yang ada di kita itu kan mungkin ada yang laku ya, ada yang turnover-nya tinggi, ada yang slow motion istilahnya, maka kita upayakan produk-produk yang profitability-nya tinggi itu dipajang yang mudah dilihat. Memposisikan produk untuk mendorong konsumen membeli produk lebih tinggi lagi yang profitnya tadi. Nah, itu. Makanya mana yang laku pasti kita teh mudah ya, itu pas masuk dari pintu kan udah terlihat. Profit produk dengan profitability yang tertinggi diposisikan pada pertama dari arah traffic. Nah itu dijajalanin gitu ya, dari pintu tadi, akses dari pintu udah terlihat itu di supermarket atau di minimarket. Produk diposisikan untuk memberi produk traffic terbaik tadi, yang terbaik ya kepada konsumen. Seperti sisi depan dari produk itu menghadap kepada konsumen, yang terlihat apa namanya itu brandnya gitu yang terlihat. Produk yang lebih besar diposisikan pada shelf yang paling bawah untuk mempermudah pemilihan produk dan pengisian stok. Jadi jangan sampai ukurannya besar di atas, ya. Mengapa? Kalau ukurannya besar di atas kan menghalangi yang kecil gitu ya. Akhirnya menyulitkan konsumen dalam memilih produk karena konsepnya kan self service ya. Swalayan. Nah, dan kalau posisi yang besar di bawah itu akan terlihat itu. Selain dari apa namanya itu tadi memudahkan melihat juga ya memang posisinya kita baik gitu ya, indah lah. Kalau yang gede di atas kan tidak indah ya. Oke. Saya harus terlihat penuh semaksimal mungkin, seperti meminimalkan space yang tidak terpakai. Jadi set to rak ya, rak pajangan itu jangan sampai ada yang kosong ya. Pernah itu kita lihat di pasar modern di Eropa itu kan ngisinya ada yang otomatis ya tuh, dari luar, dari kontainer langsung masuk ke langsung dimasukkan ke pajangan tadi gitu ya. Nah, kalau secara manual mengisinya maka ada supervisor atau ada petugas yang terus keliling. Nah, jadi setiap berkurang itu harus terus diisi.
Jadi gini, Ya, jadi kan jangan sampai ini kan ada 700 shelf nih yang bukunya. kosong. Yang 500 itu dari jam 1 sampai jam 5, yang 200, yang 500, itu yang 500. Kalau yang 200 itu dari jam. Pesan apa itu? Layout SAP harus ramah terhadap konsumen. Nah, harus ramah SAP itu. Praktek jangan sampai apa itu dakinya atau debunya gitu tebal gitu ya. Bersih, rapi, indah, ya. Mempermudah, mempercepat pemilihan, harus terus apa itu dibersihkan. Karena kualitas dalam retail ya bukan kualitas tokonya saja, tapi termasuk kualitas dari fasilitasnya, dari tempatnya, gitu. Dan itu akan mempengaruhi di dalam pembelian ulang dari si konsumen nanti. Ya, kalau kotor gitu ya, udah mah produknya tidak berkualitas, kotor lagi kan ya, apa mungkin saja jadi membeli ya sekali aja itu barangkali nanti akan beralih pada toko lain. Ya, tingkat inventory harus meminimalkan frekuensi dari stocking barang. Nah ini, jadi bagaimana kita supaya tidak terlalu besar stok ya. Mengapa kalau stok besar? Apa risikonya? Rusak barang dagangannya. Yang kedua apa? Biaya pemeliharaan kan itu ya. Barang itu harus dipelihara. Yang ketiga apalagi? Kalau dananya dari kredit ya, itu akan mengganggu perputaran keuangan kan gitu ya. Kalau stocking kita terlalu banyak, terlalu besar ya. Kalau bisa ya minimize aja ya. Minimize stok supaya apa namanya itu tidak terlalu besar biayanya. Namun demikian harus juga kita pertimbangkan jangan sampai barang dagangan itu hilang habis itu. Ya, minimize stok tapi jangan sampai kehabisan. Mengapa kalau kehabisan? Risikonya apa? Konsumen akan beralih pada toko lain. Itu. Yang kedua dianggap toko tidak lengkap. Nah, ke toko itu mah ini selalu tidak ada barangnya, padahal mungkin suatu saat aja dia pas datang. Ya, berikutnya sebenarnya stoknya sudah ada. Nah ini kan risiko. Jadi risikonya kalau tidak punya stok, tidak punya barang dagangan, risiko jauhnya adalah kehilangan konsumen ini ya, Bu Anu. Jadi harus di maintenance, harus dirawat terus. Nah ini di mana ini tempat apa menempatkan barang terbaik itu pada posisi mana? Apakah sep 1, sep 2, sep 3 atau sep 4? Gitu. Ternyata yang paling ini nih pada sini nih, pada sep 3 nih. Itu pas dengan mata orang itu melihat itu. Ini ya di sini adalah pada eye level. Ya, pada eye level. Ini luhur tinggi terlalu tinggi. Wah, itu. Ada kan ya supermarket di kita tuh ada kadang-kadang numpuknya sampai di atas gitu ya. Bayang itu yang di atas ember lagi gitu ya. Atau panci gitu ya. Waduh, masa itu nyusunnya begitu. Itu nampaknya harus banyak belajar dia ya. Panci-panci disimpan di atas. Tadi prinsip yang besar itu harus di bawah, yang ke atas ya. Jadi nah, di bawah ini yang step 1 itu mungkin produk-produk yang tidak terencana gitu ya. Nah, itu yang terencana, yang stup itu. Yang terencana. Contoh Bu Ane pergi ke supermarket kan udah ada datanya nanti. Udah ada daftarnya. Wah, kalau di sini juga nggak jadi masalah kan gitu ya. Tapi kalau produk-produk apa namanya impuls gitu ya, impulsive buying itu di sini ya, ya harus di ini supaya tergoda kan gitu ya. Nah, gitu. Oke. Nah, mengapa display itu harus baik? Ya ini display itu harus baik karena konsumen itu singkat sekali melihat produk itu, Pak.
hanya sekitar 20 detik saja. 20 detik lihat bisa dia memutuskan. Oleh karena tadi posisi tadi harus dipilih. Makanya level itu biasanya berebut itu Bu, ya berebut. Apalagi kalau produk-produk yang ingin launching ya, produk baru itu ingin di situ ya. Varian produk baru misalnya, berebut itu ya. Karena ini 20 detik saja konsumen itu. Jadi keputusan pembelian itu tidak lama ya. Kalau kita di supermarket itu tidak lama. Karena apa? Karena konsumen itu walaupun tadi sudah terencana dari rumahnya sudah di apa namanya itu disiapkan produk-produk yang akan dibeli, namun demikian masih tetap aja bisa terpengaruh ketika memutuskan produk yang akan dia beli. Masih ada ya, masih. Entah karena dipengaruhi oleh harga, entah karena dipengaruhi oleh produknya itu sendiri, entah karena dipengaruhi oleh orang lain, kan gitu ya, bisa terjadi. Kalau Bu Ane bareng dengan Pak Ari misalnya kan ke tokonya bisa aja saling mengaruhi. Pak Ari mendingan ini saya mau biasa ini. Pak Ari itu jadi pindah kan, atau bisa jadi yang kebiasaan Bu Ane dipengaruhi oleh Pak Ari. Nah, bagaimana konsumen membeli barang? Nah, itu tadi yang direncanakan dan terlihat langsung, kompulsif dan impulsif. Yang direncanakan tadi bisa saja di agak bawah, karena biasanya ukuran-ukuran besar. Sabun cuci pasti ukurannya besar, gitu ya. Kita mungkin jarang lah beli yang seperempat atau yang saset kecil kan gitu ya, gitu. Kecuali itu adalah darurat misalnya, pasti minimal 1 kilogram kan gitu ya. Nah, lain lagi dengan yang impuls, ya, yang impulsif itu beda biasanya ya, barangnya kecil-kecil tapi ya itu tadi biasanya marginnya atau keuntungannya lebih besar. Kayak di rumah makan itu saya sudah katakan kemarin itu apa misalnya minumannya udah masuk kategori ini karena kita datang ke rumah makan kan untuk apa, untuk makan gitu ya, untuk makan. Lain lagi dengan ke warung kopi, tujuannya adalah beli kopi gitu, mungkin makanan itu camilan kan gitu ya. Nah itu yang jadi impuls buying, jadi bisa posisinya bisa berbeda. Di warung kopi cai itu adalah utama gitu ya, airnya itu karena dia adalah si barang kompulsifnya. Tapi camilan misalnya ada pisang goreng, ada bakwan dan lain sebagainya itu adalah impuls. Oke, faktor-faktor keputusan membeli. Jadi orang membeli itu bisa dipengaruhi oleh harga, kualitas, ya, rasa dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan karakteristik pembelian. Karakteristik pembelian itu apa variabel-variabel yang mempengaruhi seseorang dalam memutuskan pembeliannya. Ya, beda-beda sih ya, setiap produk bisa beda-beda. Dan bisa jadi setiap orang juga beda-beda dalam keputusannya. Itu Bu Ane mungkin tidak dipengaruhi oleh harga, tapi saya dipengaruhi oleh harga memutuskan tuh. Karena Bu Ane mau uangnya tidak terbatas misalnya. Nah, itu ya. Tapi kalau Bu Ane misalnya kualitas gitu ya. Kalau saya ke kuantitas gitu ya. Harga murah, jumlah banyak kan gitu ya. Gitu. Jadi bisa beda-beda karakteristik orang di dalam melakukan keputusan pembeliannya. Ya. Pikirkan bagaimana blocking dapat digunakan untuk memperbesar sales dan profit dari kategori. Nah, jadi setiap blok itu harus tadi bagaimana setiap blok produk itu harus bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan dari setiap kategorinya. Kategorinya pasta gigi misalnya. Nah, pasta gigi. Kategori brandnya ada berapa macam, gitu ya. Kategori subkategorinya misalnya berdasarkan merek.
subnya lagi adalah berdasarkan ukuran misalnya. Ada subnya lagi berdasarkan apa? Pasta gigi untuk gigi berlubang, gigi kuda misalnya, atau gigi apalagi banyak kan sekarang ini variannya gitu ya. Jadi setiap subkategori itu diusahakan bisa meningkatkan penjualan dan keuntungan. Karena contoh tadi pasta gigi kan macam-macam ya. Orang senangnya yang mana nih, yang apa namanya, yang standar aja atau mungkin yang untuk gigi linu atau apa gitu. Nah, ini contoh bagaimana display ya, produk handlingnya kayak gini nih. Ini kalau dulu zaman saya nih di mana itu di Kali Pak Aponya Bu Ane ya, tuh wah, paling banyak ini sini ya. Zaman tahun berapa kado pernikahan itu kan pakai ini nih ya. Itu kalau sekarang mah pakai uang aja kan gitu ya. Nah, ini pemajangannya kayak gini gitu ya. Dan memang tidak semua barang harus dipajang seperti ini ya. Ada contoh aja nih, passion nih. Ini di matahari ini contohnya. Tuh. Pajang. Ini baju olahraga, yang ini kemeja pakai mannequin ya gitu ya. Ya. Yang ini di bawah tidak dipajang. Ya, tidak mesti semuanya dipajang. Ya, barang-barang berat misalnya tuh dagang mobil kan tidak semua dipajang. Ya, satu aja di showroomnya. Gitu. Nah, ini di supermarket nih memajang. Ya, bisa kita lihat tuh berdasarkan merek nih, ya, di blocking oleh merek tertentu. Nah, ini kacang-kacang digantungkan karena dia impulsif ya. Ini berdasarkan merek ini merek ini, jadi blockingnya berdasarkan merek ya. Biasa bisa berdasarkan merek dan juga bisa berdasarkan ukurannya kan itu. Supaya mudah dalam majangnya. Kalau ukurannya beda-beda juga kurang indah kan? Ya, tidak bagus. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana strategi suppliernya. Menjadi supplier di toko atau di supermarket bagaimana? Ini ada strategi blocking. Jadi kita blok aja itu milik kita misalnya semuanya satu blok tuh. Kalau memang kita kuat ya. Gitu. Kalau memang produk kita kuat bisa diblok sama kita. Bisa berdasarkan brand ini. Merek tertentu aja satu blok itu. Berbagai ukuran dan sebagainya. Contoh pasta gigi misalnya tuh ada kan? Ada yang berdasarkan merek tertentu saja. Pasta gigi merek A semuanya. Nah, tapi ada juga yang tadi berdasarkan ukuran, berdasarkan ke fungsi pasta giginya. Nah, fungsi A semuanya ada merek A, B, C, D dan sebagainya. Nah, itu. Berdasarkan pabriknya, manufakturnya, blocking tuh. Berdasarkan subkategori atau segmen tadi yang sudah dikatakan sama saya. Berdasarkan segmen gigi pasta gigi untuk gusi radang. Nah, ada merek A, B, C, D. Nah, di situ gitu di satu itu ya subkategorinya. Oke, ya. Merchandise tadi ya, merchandise ini akan terkait dengan yang disebut dengan assortment ya. Assortment bagaimana assortment yang lengkap ini kayak gini. Gitu ya. Ini kategorinya. Kategori dari produk yang kita tawarkan. Ini sebuah supermarket misalnya. Ada kategori produk perishable, food, toiletries, hard good, gitu kan ya. Nah, ini ke horizontalnya. Terus vertikalnya ini mulai dari sumber, merchandising mix, promosi, sales and gross margin ke bawahnya. Nah,
contoh ini kategori perishable, sourcing-nya dari mana nih? Nah, misalnya sumbernya dari lokal, pasar, petani, misalnya produk-produk sayuran nih. Sayuran itu kategori perishable kan? Hanya berapa waktunya aja sayuran, buah-buahan, ya cepat apa namanya? Cepat rusak ya, cepat rusak. Nah, misalnya food, makanan, dari mana nih sumbernya? Lokal, atau mungkin ada yang diproduk sendiri. Toiletries tuh kayak tadi apa namanya? Sabun ya, sampo dan lain sebagainya itu dari sini. Hard good misalnya apa hard good tuh? Kayak keset, ya barang-barang yang kuat, barang-barang yang kuat. Hard good itu kan turnover-nya lambat ya. Bu Ane nggak pernah beli apa itu keset tiap minggu atau ya tiap bulan juga enggak ya, keset atau serbet ya. Apalagi kalau misalnya apa itu ulekan ya, ulekan wah lama Isen. Saya 30 tahun berkeluarga ya, ulekan masih awet ya. Apalagi nguleknya tuh di ampera gitu. Jarang ngulek di rumah jadi awet gitu ya. Oke. Merchandising mix-nya. Nah, misalnya profit besar, sales besar, profit besar ya. Yang perishable tuh harus profit besar. Karena cepat rusak gitu ya. Kalau mangga itu dari petani sebut 5.000 kan di supermarket bisa 20.000 kan gitu ya. Nah, itu. Karena apa? Tadi cepat rusak ya. Jadi kalau dia laku 10% 15% atau 25% aja gitu udah tertutup artinya. Nah, gitu. Jadi strateginya kayak gini. Promosinya bagaimana? Nah, sensitif item musiman. Nah, ini kan musiman. Sensitif item barang baru misalnya kalau butuh. Sensitif item barang baru, sensitif item kesempatan jual misalnya. Nah, ada peluang-peluang ngejual hard good itu bisa di ini waktu itu. Nah, salesnya ada 25%, 40%, 30%, hanya 5% saja katanya. Apa namanya itu barang terjualnya. Nah, gross marginnya nah ini 35%, 28%, 23%, 14% gross margin. Jadi perishable itu karena cepat rusak tadi risikonya tinggi. Kalau coet sih walaupun berpuluh tahun disimpan ya tidak rusak gitu kan ya. Nah, itu hanya biaya pemeliharaan aja harus dibersihkan kan itu masa tadi itu penuh debu gitu ya. Nah, itu tidak bisa kan. Nah, ini dalam menyusun assortment barang dagangan kita. Ya. Dalam menyusun assortment. Berikutnya adalah layout. Layout ya tadi dikatakan tata letak gitu kan ya. Tata letak itu mengatur apa? Mengatur mengenai peralatan. Peralatan termasuk tadi rak. Rak itu harus diatur dari apa namanya itu bagian dari tata letak sebenarnya ya. Rak. Layout terkait dengan luas kan ya. Luas tokonya berapa meter sih? Nah, ini ya. Berapa meter nih? 100 meter ya. 1000 meter gitu kan ya. Nah, itu harus dirancang. Ya, harus dirancang mau menempatkan apa di mana ya, bagaimana menempatkannya nanti terkait dengan displaynya nanti akan terkait ya. Mau bloknya blok mana aja ini untuk blok produk tadi berdasarkan pemilik merek atau ya atau pemilik manufaktur atau subkategori dan sebagainya. Dan memang si produsen supplier ini akan melihat ya berusaha dia menjadi
menjadi ini apa menempatkan produknya yang tadi yang mudah diperoleh, mudah dilihat oleh si konsumen. Namun demikian, saya dengar informasinya itu wah nggak mudah itu karena si pemilik toko itu ya ada juga yang memberlakukan lelang ya kepada pemilik barang, ya, memberlakukan lelang dan siapa yang nanti siap untuk menyewa tempat yang terbaik, gitu ya. Jadi ini blockingnya di mana? Produk khasnya apa nih dari toko kita itu? Produk khas. Jadi khas ini supaya orang kalau saya butuh produk ini ke toko ini, produk khas. Optimalisasi space ruang itu supaya optimal, jangan sampai banyak ruang kosong. Ya, jangan sampai ruang kosong tidak efektif. Ada satu supermarket kadang-kadang saya nggak ngerti gitu apa udah begitu ininya gitu ya jampenya gitu. Pas lantai dasar gitu misalnya pas belakang apa namanya belakang kasir itu kosong, ruang-ruangnya kosong gitu ya. Nanti produknya dia display di belakang jauh gitu ya. Aduh, sana jauh belakang. Nah, di yang dekat kasir di situ dia jadikan tempat yang musiman misalnya. Ya, musiman. Ada yang musim buah, musim mangga di display di situ, musim durian gitu di display di situ gitu ya. Atau kalau mau lebaran atau tahun baru sekarang misalnya masang apa jualan parcel gitu kan ya. Nah, itu. Memang sih profitability-nya tinggi ya, parcel sebagainya gitu kan. Bisa kebayang tuh ya, parcel buah, parcel makanan minuman itu kalau dibuat dikemas jadi parcel, wah Bu Ana ya jadi ini. Saya bilang kalau yang ngirim parcel lah tuh kudu di parcelan gitu ya. Dipakai kresek aja. Ya. Tapi kan orang itu bukan itunya ya, bukan ini tampilannya, tampilannya. Kalau dikeresekan mah kurang kurang menarik gitu. Bahkan ada punya perasaan tidak sopan gitu ya. Nah itu apalagi misalnya kalau yang kita kirim itu bosnya, bos inginnya yang bagus tampilannya juga. Oke, ini udah direkam belum tadi? Lupa lagi saya. Udah sih, Pak. Hah? Sudah direkam, Pak. Udah. Syukurlah. Nanti kalau tidak direkam, aduh, didenda katanya. Ya, dapat terlihat dengan sekejap gitu ya. Tadi hanya 20 detik kan itu konsumen lihatnya. Oh, saya melihat Depiana terlihat dengan jelas dari sini. Gitu ya. Gitu udah sekejap aja gitu dari layar itu. Jadi sama Depiana juga lihat produk di supermarket kan nggak lama-lama, nggak dipencrong terus kan nggak gitu ya. Jadi Enggak, Pak. Oh enggak ya. Isin atuh. Isin. Jadi bisa dianggap kampungse ya. Iya, tuh Pak. Kampungan cina kalau di Kan dicatat lah kata Bapak juga, jadi cepet balanjana. gitu. Iya, memang. Ya, memang Depi orang kalau kampung yang ya, V-nya. Pak Jaki atau ya, kalau yang terencana gitu kan ya, Depi ya, tapi kan ada juga gangguan ya, walaupun udah Depi nyatet dari rumah, sering juga kagoda kuno lain kan gitu ya. Ya, Sering, Pak. sering tuh, iya nggak apa-apa, asal jangan suami aja yang tergoda kan gitu ya. Gitu. Kalau barang mah masih boleh lah tergoda dengan barang yang lain ya. Tapi Iya. jangan barang itu tergoda dengan barang orang lain kan gitu ya. Walaupun katanya rumput tetangga sebelah lebih hijau katanya kan gitu. Gitu. Kalau ingin hijau terus ya disiram dan
dipelihara ya Dan rumput. dirawatnya Paknya. Dirawat gitu kan gitu ya. Disiram, Pak. Ya, disiram. Sering-sering disiram gitu Pak ya. Jangan dibiarkan tidak disiram. Nanti ini mati rumputnya. Oke. Jadi ini prinsip layout. Nah, contoh layout nih. Ini contoh layout misalnya. Ini dari sini nih pintunya nih. Nah, ya. Nah, dari sini ini dari Depi nih dari sini. Ya, masuk kan gitu ya. Tuh, ini dari kasir di sini. Ini kayak minimarket nih kayak segini. Ya. Terus langsung dihadapkan rak nih, ada rak food, makanan, ada minuman. Ya, terus di pinggir biasanya dipajang apa non food. Nah, toiletries. Cari sabun cuci ke sini. Cari apa namanya itu? Sabun untuk kamar mandi, sabun untuk cuci piring ke sini gitu ya dan lain sebagainya yang toiletries gitu. Gitu. Ini biasanya masuk gudang kecil aja gitu ya. Gudang kecil. Kalau di minimarket gitu ya Pak Budi ya. Ini kan ya. Di dalam menyusun layoutnya. Di minimarket biasanya kasir ada 2 di sini. Ada kasir 2 dan itu ketika sibuk semua komponen di situ bisa jadi kasir ya. Store manager juga bisa jadi kasir. Kan minimalnya 3 orang itu di minimarket tuh. Ya, store manager, kasirnya, terus bagian umum gitulah. Bagian umum itu orang yang merchandise yang mengurus barang ya, ngurus barang, menata barang gitu ya. Bagian umumnya minimal gitu. Tapi minimarket yang sibuk itu lebih banyak gitu ya. Saya lihat tuh di minimarket misalnya keluar jalan tol ya di Pasteur. Pagi-pagi itu sibuk sekali. Orang-orang mau masuk Bandung baru masuk di Jalan Pasteur aja udah pada jajan di minimarket itu. Ya, udah pada sarapan. Karena di minimarket itu ada makanan instan gitu ya, ada nasi instan, ada roti panas dan sebagainya. Sibuk sekali itu setiap harinya. Gitu. Mungkin dia nanti di Bandung makan siang gitu atau mungkin mau acara rapat lain sebagainya ya. Oke. Ini adalah bagaimana kita menyusun layout dan blocking area. Nah, ini. Nah, block plan-nya. Nah, ini kan block plan-nya. Dari sana tuh ini diturunkan lagi menjadi block plan. Ada kasir, meja barang misalnya sini. Ada display-nya di sini. Administrasi, stok grosir tadi, GMS-nya. Itu dalam block plan-nya. Oke. Ya, ini terkait dengan yang tadi. Nah, ini layout-nya sama. Masih yang dengan yang tadi. Nah, saya kira itu ada yang ditanyakan mengenai mengenai layout, mengenai display ya. Jadi sebenarnya display itu termasuk di sini adalah pelayanan kepada pelanggan, pelayanan pada konsumen ya, supaya konsumen mudah di dalam pencarian, pengambilan keputusan barang yang dia ingin dibeli, juga kenyamanan di dalam ada di toko. Dengan dia puas mengunjungi toko, maka dia akan loyal terhadap toko itu. Ini prinsip dari layout. Oleh karena itu sedemikian rupa prinsipnya adalah memudahkan untuk pelanggan gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk memudahkan pelanggan. Ingat bahwa bisnis itu ya itulah ya segalanya untuk pelanggan
ya. Bukan untuk si penjual, ya penjual mah nomor sekian. Yang penting mah karena efek dari apa namanya itu customer loyal tadi, maka kemungkinan kita akan memperoleh hasil yang besar, saya kira. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita tetap sehat walafiat, bisa beraktivitas apa namanya itu sebagaimana mestinya ya Pak Budi ya. Pak Budi masih pakai dinas kelihatannya. Iya, pelan-pelan. Gitu. Pak Ervan gitu, gimana Pak Ervan kabarnya gitu ya. Ya, syukur. Pak, alhamdulillah. Terima kasih ya. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam minggu. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.